A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Senantiasa kita persembahkan kepada Azza wa Jalla. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita, siam kita, qiyam kita, dan amal-amal ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini mendapat berkah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, semoga kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat besertakan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, saya mengajak kepada kita semua senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ramadan Allah berikan kepada kita dalam setahun hanya sekali. Maka kita persembahkan, kita kuatkan jiwa kita untuk senantiasa beribadah semaksimal mungkin dalam bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan? Ramadan memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini dimuliakan, tentu ada sebab, ada asbab yang melatar belakangi kenapa Ramadan ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan ini saya sedikit memberikan mengulas apa yang menyebabkan Ramadan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dan kemuliaan kepada bulan suci Ramadan karena memang di Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Maka Ramadan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an Allah berikan kepada siapa? Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata memang Muhammad SAW juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk memberikan wahyu kepada Muhammad SAW. Jibril dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena beliau yang membawa wahyu kepada Muhammad SAW. Selanjutnya Rasulullah SAW juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memang karena wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya Al-Quran diturunkan di kota Madinah dan kota Mekah. Ternyata Mekah dan Madinah pun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kota tempat diturunkannya Al-Quran pun Allah muliakan sampai-sampai dua kota ini tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kita juga melihat bahwa mushaf yang dituliskan Al-Quran pun ditulis di atas kertas dan itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita melihat ya, Al-Quran yang mungkin tidak bisa terpakai atau Al-Quran yang sudah tua, yang sudah lama, tidak pernah dijadikan orang untuk membungkus apapun. Begitulah Allah jaga kemuliaan Al-Quran. Kertas dituliskan Al-Quran pun Allah jaga. Masya Allah. Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Terlebih lagi
di bulan suci Ramadan ini, karena Ramadan salah satu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga Allah kuatkan kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini merupakan keluh kesah Nabi yang Allah tuliskan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Furqan ayat 30. Apa kata Allah? Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menafsirkan tentang ayat ini, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rabb berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini ittakhazu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dilalaikan. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi menafsirkan ayat mahjura, kata mahjura ini adalah ada 4 golongan orang-orang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai dari Al-Qur'an. Yang pertama, mahjura itulah orang-orang yang tidak mau beriman kepada isi kandungan Al-Qur'an. Al-Quran berisi tentang sejarah, kejadian-kejadian masa lalu, banyak iktibar yang bisa kita ambil dari pelajaran-pelajaran masa lalu. Kita harus beriman sepenuhnya kepada Al-Quran, tanpa separuh-separuh. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, ya, tak ada keraguan padanya. Zalikal kitabu la raiba fi. Tak ada keraguan padanya Al-Quran. Maka kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beriman sepenuhnya dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, orang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mahjuro itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam tafsirnya, beliau mengatakan orang-orang yang mahjuro, orang-orang yang lalai dari Al-Qur'an, orang-orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan suci Ramadan ini Allah kuatkan jiwa kita, Allah kuatkan hati kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kemuliaan Ramadan yang kedua adalah di bulan suci Ramadan, dan memang hanya ada di bulan suci Ramadan. Yang kedua kemuliaannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maka ketika kita menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ya malam Lailatul Qadar. Tentu mulai dari malam pertama sampai malam terakhir kita berikhtiar sekuat tenaga agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dalam kesempatan yang sangat singkat ini, maka kita mengajak kepada kita semua agar kuatkan jiwa kita, kuatkan hati kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian kita kuatkan hati dan jiwa kita untuk melaksanakan atau mendirikan qiyamul lail, terlebih di 10 malam terakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kuatkan hati-hati kita, Allah kuatkan jiwa-jiwa kita, dan Allah menerima segala amal ibadah kita di Ramadan tahun ini, yaitu 1443 Hijriah, dan kembali Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan yang akan datang. Demikian, afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.